Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara pengisian SPT, tapi kali ini untuk data berupa harta berupa saham. Untuk lebih lengkapnya silakan buka Excel sebagai berikut. Jadi saham ada dua macam, ada saham yang Anda jual beli di sekuritas, itu yang 031, saham yang dibeli untuk dijual kembali. Ada 032, itu saham yang non TBK. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu namanya menjadi pemegang saham daripada suatu PT, maka ada baiknya dimasukin sebagai 032. Kalau 031 ini khusus untuk saham-saham yang sifatnya Anda beli dan Anda jual di perusahaan sekuritas. Ya, sekalipun hold long term juga tetap sama. Nah, di sini ada study case, tapi nanti kita akan ada pengembangan. Misalkan beli saham Bank BRI harga 4.100 lot di bulan September, jual di 4.250 sebanyak 100 lot bulan Desember. Nah, kalau ini berarti kita tidak ada, maksudnya di bulan Desember sudah tidak berbentuk saham lagi, sehingga tidak perlu kita laporkan sebagai harta, tapi kita laporkan dulu sebagai penghasilan. Jadi beli 4.100 lot, jual di 4.250 100 lot. Nah, kita ke penghasilan ya. Nah, kalau kita jual beli saham itu kita laporkan di penghasilan pajak final penjualan saham di Bursa Efek. Jadi tadi saya ketik ya, beli BBRI 100 lot 4250, kemudian 4.000 jual 4250. Eh, Harga 4.000 jual 4250. Nah, kalau saham Bapak Ibu, kita yang dilaporkan dalam penghasilan itu adalah nominal penjualannya, bukan untungnya atau ruginya. Kadang-kadang orang bilang, kalau saham saya rugi ngapain lapor? Oh, bukan begitu. Pelaporan saham itu menggunakan eh, nilai penjualan bruto. Ya. Jadi misalkan kalau kita beli 100 lot, ya, kita kali 100 lembar, dikali 4250. Berarti ini jumlah uang yang kita keluarkan, oh sorry, eh, 4.000, ya ini beli ya. Kemudian jual. Supaya mudah saya taruh sini aja deh. Jual sama dengan 100 kali 100 kali 4250. Nah, kalau kita beli atau jual saham kan pasti ada fee, tidak seperti reksadana. Reksadana kadang-kadang bisa negosiasikan, tapi ada juga yang kenain fee. Kalau saham tidak bisa, itu pasti harus ada fee. Nah, karena dia ada fee, dan kalau kita perhatikan kenapa bedanya selalu 0,1. Kalau misalnya beli 0,2, jual 0,3. Karena 0,1% itu adalah pajak penghasilan. Nah, kalau kita mau menghitung besaran untuk pelaporan pajak, berarti kita laporkan di sini 42.500. Nah, ini adalah 0,1% dikalikan dengan penjualan. Nah, apakah dengan ini artinya saya berhutang 42.500? Tidak, karena ini sudah dibayarkan di dalam fee penjualan. Yang perlu saya lakukan adalah melaporkan saja. Nah, 42.500 ini meskipun bukan keuntungan, dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Ya kalau saya tradingnya rugi gimana Pak? Secara pajak pada saat kita lapor sini 42.500, berarti seolah-olah kita punya tambahan kemampuan ekonomis. Sama seperti saya dapat bunga obligasi, dapat bunga deposito, dapat undian, dapat pesangon, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya scalping gimana Pak? Saya day trader scalping atau sering trading. Ya, misalnya saya buat seperti ini. Eh, Beli lagi 42.500, kemudian jual lagi misalnya 45 juta. Eh, Nah, kemudian sini beli lagi misalnya 45 juta,
kali ini kita rugi, jualnya 37.500.000. Nah, kemudian beli lagi 37.500.000. Wah, hoki dapat saham Beggars gitu. Terjual lah 60 juta. Nah, kalau seperti itu trading Anda, ya, Anda laporkan ini dijumlahkan, ya, ini kali 0,1. Jadi kalau misalkan angka ini jadi besar sekali karena Anda melakukan trading secara aktif, ya apa boleh buat, memang seperti itu cara pelaporannya. Eh, Meskipun tidak sering gitu ya, tapi saya juga pernah dengar orang bercerita, kalau misalkan diperiksa pajak, kemudian angka ininya besar sekali, dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan semua hal, ada kemungkinan orang pajaknya akan minta daftar ini. Karena dia mau cek itu tradingnya untung atau rugi. Tapi kalau secara umum juga banyak penghasilan lainnya, ya angka ini besar juga tidak apa-apa gitu. Sekali lagi, yang kita input di PPh final terhutang, PPh final, PPh terhutang ini tidak menjadi kewajiban pajak kita karena sudah dibayarkan dalam fee transaksi. Nah, kemudian di study case kedua, kali ini saya beli 100 lot 10.500, harga Desember 9.500. Nah, kalau saya belum jual, ya, belum jual berarti tidak masuk di penghasilan final, karena penghasilan itu cuma keluar kalau dia sudah jual gitu. Nah, berarti kita laporkan di harta, ya. Tadi beli PMRI 100 lot, harga 10.250 per akhir Desember 9.500. Oh, sorry, 10.500 ya. 10.500 per akhir Desember 9.500. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tidak jual gitu kan, berarti nilai saham Bank Mandiri kita adalah 100 lot kali 100 lembar dikali 9.500. Ini market value-nya, artinya nilai pasar. Nah, kalau book value-nya, ya, itu adalah 10.500 dikali 100 lot dikali 100 lembar. Nah, tentu kan uang kita keluarkan sedikit lebih besar karena ada fee kan. Nah, mana yang dilaporkan? 95 apa 105? Yang dilaporkan itu adalah book value, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam pajak itu kata keterangannya harga perolehan, bukan harga pasar. Karena harga perolehan, maka yang kita input adalah jumlah uang yang kita keluarkan untuk memperoleh harta itu. Urusan hartanya itu di atas atau di bawah, ya itu kan harga pasar. Tapi jumlah uang yang kita keluarkan adalah ini. Di beberapa tempat mereka juga pakai istilah mungkin securities value atau apa. Ya coba kita pelajarin lebih mendalam ya. Tapi menurut saya harusnya itu adalah book value, bukan harusnya, memang memang menggunakan book value. Jadi kita lapor di sini, tadi kode hartanya menggunakan 031, 031, nama hartanya saham TBK, tahun perolehan 2022, 105. Kemudian misalnya saya belinya di Panin Sekuritas, kode rekening XYZ. Nah, perlu nggak kita cantumkan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, UNTR, dan seterusnya? Menurut saya tidak perlu, Bapak Ibu. Ya, karena Anda kalau memang benar diperiksa dan sahamnya banyak, ya Anda kasih aja itu rincian dari Panin Sekuritas. Jadi kalau misalkan saham Anda banyak, itu Anda bisa tuliskan totalnya berapa. Nah, kemudian kalau di sini Anda misalnya mau, kalau benar-benar mau tulis ya misalnya di sini ya silakan ya sekian lot gitu. Ya. Tapi menurut saya sih tidak perlu. Nah, kecuali Anda buka rekeningnya di beberapa sekuritas, misalnya di Panin Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Trimegah Sekuritas. Nah, maka lapornya per sekuritas. Kalau sahamnya Anda pegang lebih dari satu, berarti book value-nya semua dijumlahkan. Nah, jadi ini adalah pelaporan kalau kita beli saham dan belum jual. Ya, mau harganya tinggal 10%, 20%, pelaporan tetap sama, Bapak Ibu. Nah, kemudian saham ini terkadang membagikan dividen.
Ya, jadi dividen itu ada dua pilihan. Kita boleh pilih untuk bayar pajaknya 10%. Kalau sebelum tahun 2021 itu pajaknya langsung otomatis dipotong kayak bunga deposito. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, itu yang 10%-nya punya opsi. Kita boleh bayar atau kita boleh pilih untuk reinvestasikan sehingga tidak usah dibayarkan. Nah, kalau misalkan Anda memilih untuk reinvestasi, maka akan ada lagi halaman yang reinvestasi dividen. Itu halaman yang berbeda dengan pelaporan SPT pajak. Jadi tampilannya seperti ini. Anda juga bisa cek YouTube saya yang satu lagi ya, karena itu khusus membahas tentang pelaporan dividen. Nah, jadi misalkan Anda terima dividen dari misalnya Panin Sekuritas, misalnya nilainya 100 juta rupiah. Kemudian eh, tanggal yang jadi acuan kita itu adalah payment date. Jadi bukan cum, bukan X, tapi payment. Misalnya payment date-nya adalah 10 Januari 2022. Nah, pada saat Anda masuk ke halaman reinvestasi dividen, pelaporan reinvestasi dividen, ini nanti akan muncul tiga pilihan. Kalau yang Anda klik sekarang ya, itu 12022, kemudian 2021, 2020. Maksudnya apa? Jadi untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak 10%, dividen itu harus direinvestasikan selama 3 tahun. Kemudian reinvestasi tersebut juga dilaporkan selama 3 tahun. Jadi ada dua syarat. Pelaporan untuk kewajiban reinvestasi. Yang kedua itu adalah pelaporan. Nah, jadi kalau misalnya dividennya Anda terima tahun 2022, berarti Anda melakukan pelaporan yang pertama. Jadi Anda pilih 1/2022. Nah, 2/2021 itu adalah dividen yang Anda terima di tahun 2021, sudah Anda reinvestasi, sudah Anda laporkan tahun 2021 lalu. Nah, sekarang yang 2022 Anda laporkan lagi. Makanya dia 2/2021. Kalau dividen yang Anda terima tahun 2020, berarti ini pelaporan yang ketiga. Nah, jadi jenis penghasilan eh, itu dividen dalam negeri. Ada berbagai pilihan ya, dividen dalam negeri, dividen luar negeri, usaha aktif. Dalam konteks dividen saham, kita pilih ini. Pembeli penghasilan, misalnya Panin Sekuritas, Anda bisa ketik kode sahamnya, atau bisa juga ketik kalau itu dividen dari perusahaan milik Anda sendiri gitu. Nah, tanggal diterima, sini kita input 10 Januari 2022. Nah, ini sangat penting ya. Jumlah dividen dibagikan 100 juta. Nah, berapa yang Anda komit untuk investasikan? Misalnya dari 100 juta ini, Anda nggak mau bayar pajak 10% sama sekali, jadi Anda mau reinvest semua. Ditulis 100 juta. Ya, kalau misalkan di sini Anda tulis 90 juta, berarti atas selisihnya yang 10 juta, itu Anda harus bayar pajak lagi 10%, yaitu 1 juta rupiah. Tapi kalau Anda nggak mau bayar sama sekali, kita masukin 100 juta. Nah, kemudian di bagian yang kedua, di bagian bawahnya yang itu, yang tadi ini semacam komitmen, ya. Kalau yang ini adalah realisasinya. Misalnya dividen yang saya terima 10 Januari 2022 telah saya reinvestasikan, misalnya tanggal 15 Juli 2022 juga. Nah, batas untuk reinvestasi adalah akhir bulan Maret tahun berikutnya. Jadi kalau dividennya Anda terima 2022, berarti boleh direinvestasikan baru pada tanggal 31 Maret 2023. Ya, jadi kalau yang terima tahun lalu, sekarang belum terlambat. Ya. Kalau yang terima 2021 gimana Pak? Sudah terlambat. Sudah terlambat dan mau lapor juga nggak bisa, karena pilihan 1/2021 tidak keluar di sini. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau dianggap punya hutang pajak, bayarnya langsung pajaknya 10% kali nilai dividen itu. Nah, ini pelaporannya juga sama, ngikutin yang ini. 1/2022. Ya. Bentuk investasi. Nah, ini macam-macam. Bentuk reinvestasi dividen itu ada saham, langsung boleh, tabungan juga boleh, reksadana juga boleh. Nah, karena ada kewajiban untuk melaporkan selama 3 tahun,
saya sangat menyarankan agar yang namanya dividen itu dibuat rekening terpisah. Jadi kalau misalnya Anda punya rekening saham, nilainya misalnya 1 miliar gitu. Kemudian Anda terima dividen 100 juta. Maka 100 jutanya saya sangat sarankan ditarik keluar, dimasukkan ke rekening yang berbeda. Kalau Anda masih mau dengan sekuritas yang sama, silakan pakai sekuritas itu. Tapi kalau misalnya Anda, maksudnya minta dibuatkan rekening kedua ya, kalau kayak di Panin Sekuritas mereka bisa. Atau misalnya Anda masukin ke rekening sekuritas yang berbeda. Nah, atau bisa juga dimasukin ke tabungan, masukkan ke reksadana Panin Asset Management, dibelikan tabungan emas, dibelikan, emas murni, harus emas murni ya, kalau emas perhiasan nggak bisa. Atau bisa juga penyertaan modal ke perusahaan Anda sendiri. Nah, jadi bentuk reinvestasinya macam-macam. Anda tinggal ketik aja. Misalnya unit penyertaan reksadana. Pada saat Anda ketik ini di sistemnya OJK, OJK pula maaf, di sistemnya DJP pajak itu akan muncul. Kata-katanya lebih panjang ya. Nah, nilai investasinya adalah 100 juta. Nah, halaman 2 ini itu adalah halaman pelaporan ya dan komitmen. Komitmen dan realisasi. Nah, kalau misalnya saya sudah menginvestasikan di reksadana Panin misalnya 100 juta di 15 Juli 2022, berarti itu harus matching. Matching gimana di SPT-nya? Kan saya mengatakan saya terima 100 juta tahun lalu. Kemudian saya reinvestasikan di reksadana. Nah, berarti di kode harta dan hutang ini saya masukkan reksadana kode 036 ya. 036 reksadana tahun perolehan 2022, nilai perolehan 100 juta. Nah, kemudian Panin Asset Management, kode rekening. Nah, di sini kita tambahkan uh, reinvestasi dividen 2022. Jadi di keterangan ini ditambahkan. Sehingga kalau misalkan ada pemeriksaan pajak, kita melaporkan sudah ada komitmen dan realisasi, itu nanti datanya cocok dengan di SPT. Nah, karena batasnya juga paling lambat Maret 2023, jadi kalau misalkan Anda lakukan ini di tanggal 6 Februari 2023, ya di sini nggak ada, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, kenapa perlu begitu? Karena nanti di tahun depan, Anda harus laporkan sekali lagi. Gitu. Nah, banyak yang bertanya, Pak, kan sahamnya banyak, Pak. Ini emang inputnya satu-satu ya. Kalau dari format yang ada, setahu saya satu-satu. Kenapa? Karena tanggal penerimaan dividennya itu berdasarkan payment date. Pembayaran saham kan beda-beda dividennya. Jadi harus input satu-satu. Nah, kalau saya sudah input ini, kok saya kalau punya 10 saham berarti harus input 10 kali dong. Ya, secara petunjuk teknis yang ada di pajak belum jelas. Tapi kalau ini nanti keluarnya tahun depan adalah 2022, ya Anda harus input lagi 10 kali. Ya. Atau kalau misalkan ada yang memilih ininya tidak usah input, ininya aja. Jadi 2022, tanggal investasinya masih sama kalau saya nggak utak-atik, unit penyertaan reksadana 100 juta gitu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan fasilitas pembebasan pajak itu harus direinvestasikan selama 3 tahun dan dilaporkan selama 3 tahun. Nah, kalau ini kan waktu kita terima. Kalau ini kan realisasi. Jadi yang perlu kita laporkan realisasi aja. Dan perlu diketahui realisasinya itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi bisa kayak tahun ini kita belinya saham, tahun depan beli reksadana, tahun depan taruh tabungan. Yang jelas nggak bisa dikonsumsi aja. Nah, kalau saya boleh usul ya, memang sih nggak ada aturan yang sangat jelas, tapi karena kita sudah komit mereinvestasikan ini selama 3 tahun, sebisa mungkin taruh di instrumen yang mungkin tidak terlalu beresiko atau yang ada imbal hasilnya gitu. Jadi contoh misalnya beli reksadana terproteksi, beli ori gitu. Dengan membeli ori, kita kan setiap bulan terima terima kupon ori. Kalau kita beli reksadana terproteksi yang corporate bond dengan catatan kita nyaman sama resikonya 3 bulan sekali. Kalau Anda beli reksadana fixed income kayak Panin Dana Pendapatan Berkala, juga tiap bulan terima bagi hasil gitu. Nah, jadi pokoknya itu
Maksudnya harga perolehannya akan sama 100 juta karena kita nggak utak-atik pokoknya. Eh, dan ketika dari investasi tersebut memberikan hasil berupa bagi hasil reksadana, kupon obligasi, bunga tabungan bank, itu bisa kita nikmati. Ya, karena yang harus diwajibkan reinvestasi itu cuman pokoknya aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau saldo reksadana Anda misalnya itu sudah apa namanya punya akun sebelumnya, saya juga sarankan jangan dicampur. Kenapa? Karena kalau kamu campur nanti bingung berapa yang reinvestasi, berapa yang ini. Apalagi kalau sudah berubah-ubah, sempat jual beli gitu. Nah, kalau misalnya Anda punya reksadana ABC gitu kan, misalnya Anda sudah punya Panindana Maksima. Kalau malas buat akun baru, Anda bisa beli aja reksadana yang beda gitu. Misalnya Panindana Infrastruktur, Panin Serikahati, atau Panindana Teladan misalnya. Nah, kalau misalkan Anda tetap mau beli Panindana Maksima, karena mungkin senangnya sama produk itu, maka Anda bisa datang ke Panin, minta buatkan satu rekening lagi khusus untuk reinvestasi dividen. Nah, jadi itu juga mekanisme untuk mempermudah pelaporan Anda. Nah, bagaimana Pak caranya saya dapat data yang tadi kan jual beli kan ada seperti ini. Waduh, mana mungkin saya hafal lagi Pak jual beli berapa gitu kan. Kemudian posisi saya book value, market value-nya berapa gitu. Tentu kan cukup sulit. Nah, Anda bisa tergantung sekuritasnya sih ya. Kalau contoh saya kan bertransaksi di Panin Sekuritas. Kalau Anda ke websitenya Postpro ya, postpro.co.id, Anda ke account ya, klik tax. Nah, di sini transaction report ya. Kita bisa munculkan sell only 2022, bisa backdate juga gitu. Nah, jadi semua transaksi sell pada tahun 2022 dia keluarkan. Anda tinggal ambil summary-nya aja gitu. Sama semua dividen ya. Semua dividen yang Anda peroleh di tahun 2022 nanti juga bisa ditarik semua. Jadi lengkap dengan cum date, payment date-nya segala macam. Nah, di sana juga menyediakan semacam tax summary, di mana tax summary ini Anda bisa melihat yang tadi total sell-nya berapa, dividennya Anda dapat berapa, nominalnya berapa. Nah, kalau misalkan ya Anda memilih untuk tadi kan kalau kita reinvestasi, jadi terima 100 juta seperti ini. Kalau Anda memilih untuk tidak reinvestasi, artinya Anda mau konsumsi, atau simpel Anda nggak mau repot dengan tetek bengek pelaporan, maka Anda bisa ke sini, ya. Ini masuk ke nomor 12, masukin 100 juta. Ya. Ini berarti 10%, 10 juta. Nah, berbeda dengan fee dengan apa? Yang saham di mana 0,1 sudah include dalam fee transaksi. 10 juta ini Anda belum bayar. Jadi Anda harus bayar secara manual. Nah, caranya ya nanti Anda tinggal klik yang apa? Kode billing Anda masukin sendiri. Saya mau bayar SP apa? Mau bayar dividen dividen saham sekian. Nah, nanti akan keluar Anda masukin 10 juta rupiah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tata cara pelaporan saham ya, mulai dari saham kalau jual beli berapa, di posisi di akhir tahun seperti apa, terima dividen, melaporkan reinvestasinya seperti apa, dan kemudian apabila memilih untuk tidak reinvestasi, maka pelaporannya seperti apa. Demikian, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan membantu Anda dalam menyusun SPT. Terima kasih.